selamat datang di YouTube channel aku. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga sehatlah selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, kali ini aku mau sharing tentang gimana cara aku ngedapetin komisi tambahan baru di Young Living. Nah, sebelumnya aku cerita dulu nih. Aku itu kan ibu rumah tangga sejak Oktober 2018. Jadi bulan Juni 2018 itu aku udah join Young Living. Nah, Oktober 2018 itu aku udah resign tuh ceritanya. Karena ketika itu aku udah punya 2 anak, masih kecil-kecil. Selisihnya cuma 1 tahun. Jadi ya udahlah, aku memutuskan untuk nggak kerja karena cari yang bantu-bantu agak susah juga ya. Nah, terus aku baru benar-benar fokus jalanin Young Living itu 2019 akhir. Aku mulai yang kayak sering bikin kelas, terus kayak yang posting tuh aku sisipin edukasi kayak gitu lah. Terus mulai membangun jaringan. Nah, ya udah, akhirnya ceritanya nih Maret kemarin aku dapat email dari kantor tentang adanya jenis komisi tambahan yang ada di Young Living. Nah, kala itu yang aku lakukan adalah aku tuh excited banget ketika aku tahu, wow, ini komisi jenis baru dan ini benar-benar apa ya, istilahnya kayak menjanjikan lah buat semua member gitu kan. Baik itu member yang rank di bawah, itu tuh benar-benar menjanjikan untuk kita terus berkembang gitu kan. Nggak cuma untuk rank-rank yang udah di atas kayak gitu. Nah, kala itu aku tahu informasi tersebut, aku melakukan 2 hal. Pertama, pendekatan langit. Memang sih sebelum bulan Maret itu di komunitas yang aku naungi di komunitas dimana aku bernaung, komunitas sholawat, itu sudah diajarkan untuk mendawamkan Al-Fatihah untuk diri kita gitu ya. Kok kita punya masalah, kita punya keinginan, kita dawamkan dengan Al-Fatihah gitu. Nah, selain Al-Fatihah, sholawat, kemudian baca ratib juga, itu udah dari sebelum bulan Maret lah gitu dilakukan. Nah, selain itu aku telepon orang tua aku nih. Aku bilang ke bu bapak doain Tatu ya, tuh bilang kayak gitu. Aku ceritain sedetail-detailnya sama orang tua aku tentang jenis komisi baru ini. Aku harus punya syarat 4.000 OGV, aku bilang gitu. Nanti komisinya sekitar sekian, aku bilang gitu ke orang tua aku. Nah, iya kata ibu, nanti ibu doain, semuanya ibu doain gitu. Insya Allah Allah kasih, Allah permudah gitu ya. Terus bapak aku tuh kala itu nasihatinnya cuma bilang perbanyak lagi sholawatnya gitu. Ya udah, nasihat itu aku dawamin dan aku pun mendawamkan apa yang diajarkan gitu di komunitas sholawatku itu. Nah, ketika bulan Maret itu adalah bulan dimana persiapan ya menurut aku kayak yang melakukan pendekatan ke teman-teman, terus aku kayak menganalisa daya beli member aku gitu. Kemudian setelah aku tahu daya belinya member aku seperti apa, aku bisa memetakan apa yang harus aku lakukan di bulan April kayak gitu. Kemudian masuk di bulan April nih. Nah, di bulan April itu kan kita tahu sendiri ya, ada peraturan PSBB. Jadi bulan April tuh aku ngerasa oke, bulan ini aku akan fokus untuk jalanin Young Living dengan baik gitu. Aku memang untuk ngejar target si komisi Silverbond eksekutif ini kita dikasih waktu 3 bulan. Tapi entah kenapa aku merasa bulan April adalah waktunya gitu. Mungkin karena pertimbangan ya, banyak pertimbangan dengan melihat daya beli member, kemudian dengan melihat tren bulan Mei itu adalah bulan dimana lebaran gitu. Orang pasti lebaran akan fokus pada lebaran kayak gitu kan. Tapi berbeda dengan di bulan April. Bulan April itu kan kayak masih awal-awal puasa nih gitu, kok kondisi keuangannya masih oke kayak gitu. Nah, yaudah akhirnya di bulan April itu aku tadinya berpikir pengen fokus ngejalanin Young Living aja gitu, nggak pengen fokus yang lain-lain lagi lah gitu.
Tapi ternyata kan kita tahu sendiri ya, bulan April itu ada peraturan PSBB. Nah, bapakku itu pedagang daging. Nah, bapak itu nggak pernah ya cerita tentang kesedihan yang terjadi gitu ya. Bapak tuh selalu nutupin ke kita, ke anak-anaknya, kalau dagang tuh rame, alhamdulillah bapak masih bisa motong daging atau bapak kayak gitu. Tapi ketika aku nanya ke adik aku, ke pegawainya, ternyata bapak tuh dagang sepi. Aku inget banget kala itu bapak tuh nggak pernah dagang daging beku gitu ya, bapak selalu dagang daging fresh ya kan. Nah, ketika itu ada 2 hari baru menjalani 2 hari itu ada daging yang belum kejual sekitar 50 kilo. Bayangin, aku bingung gimana cara bantuin bapak aku ya kan. Malam itu aku cuma tahajud, aku minta tolong sama Allah untuk bantuin bapak aku. Ya Allah, tolong biar dagangannya ini laku, kasihan bapak ya kan, kepikiran banyak hal. Kamu tau gak, sekitar jam 6 pagi aku telepon bapak, dagangannya itu udah ada yang beli semuanya. Dan dari situ aku yakin bahwa ketika kita menyerahkan urusan dunia sama manusia, yang ada kita akan pusing sendiri. Tapi ketika kita menyerahkan urusan dunia sama Allah, itu dengan mudahnya Allah akan bantuin kita. Aku yakin banget. Dari situ aku yakin kayak gitu ya. Nah, ketika aku tahu tentang dagangan bapak tuh sepi, terus akhirnya aku minta izin sama suami aku, Mas aku izin ya mau bantuin bapak. Aku bilang aku mau bikin toko online gitu, Tokopedia gitu, atau nggak di Shopee. Aku bilang ya udah, kata suami aku gitu. Nah, akhirnya aku belajar lagi di nol tentang sapi gitu kan, tentang daging sapi, gimana pengolahannya untuk apa aja kayak gitu. Terus itu April kan awal-awal kan belum puasa ya. Aku sempet yang seneng banget nih dapat orderan tuh banyak gitu kan, walaupun toko aku tuh baru buka, aku udah punya pelanggan kayak gitu. Nah, aku tapi jadinya aku sering banget begadang, sering banget aku tuh yang kayak malam-malam tuh harus ngerekap pembukuan, ngerekap orderan, terus kemudian aku sampein lagi ke yang jagain di meja gitu. Terus aku berpikir gini, ya Allah, kalau aku bulan puasa aku masih sering begadang, pasti ibadah malam aku akan keganggu. Aku bilang, aku minta sama Allah, aku bilang gini, ya Allah, tolong bantu aku dalam hidup aku, entah dalam aku membantu bapak aku atau dalam aku menjalani yang living ini ya gitu kan. Nah, bener aja di awal April dari tanggal 1 sampai minggu ketiga itu OGV aku di yang living tuh naik terus dari 0 sampai 3.500. Nah, memang di situ aku agak lalainya adalah memang ya ibadah yang kayak yang tadi aku sebutkan itu aku jalankan, cuma sholawatnya ini aku menurun banget. Yang tadinya aku selalu pegang tasdik, sampai tasdik aku hilangnya itu aku bergumam dalam hati gini, ya udahlah sholawatannya nggak usah pakai tasdik, nanti juga aku sholawatan pakai mulut, nggak usah aku hitung, kata aku gitu. Beneran hilang. Habis aku bergumam seperti itu, tasdik aku hilang, dan itu bikin aku stres. Ya Allah, aku bener salah gitu dengan mengucapkan kayak gitu. Dampaknya tuh ya tasdik itu hilang gitu, padahal itu selalu ada gitu, entah ditemuin sama anak aku, sama adik aku, atau enggak sama suami aku gitu. Nah, terusnya ketika di 3 minggu awal itu OGV aku tuh naik, aku lihat lagi gini, kenapa ya di seminggu terakhir ini OGV aku turun, padahal aku cuma tinggal kurang 500-an aja gitu. Setiap aku ingat Silverbond, aku selalu buka virtual office, aku selalu ngecekin lagi handphone gitu. Jadi fokus aku teralihkan. Aku bukan yang fokus untuk beribadah, tapi aku lebih fokus ngecekin virtual office-ku itu. Setiap aku ingatan Silverbond, aku buka VO lagi, aku ngecek lagi. Aku jadi down gitu ya. Ya kok GV-nya nggak naik, kataku gitu. Kenapa ya, kataku. Ya udah, akhirnya
Aku ingat kata-kata suamiku bilang gini, kalau memang rezeki itu akan jadi milikmu, dia akan datang kepada kamu, kata suamiku. Dan ketika itu aku telepon orang tuaku lagi, aku bilang, Bu, tolong doain Tatu ya, Tatu untuk capai 4.000 masih kurang 500, kataku gitu. Terus aku pun cerita sama bapak, targetnya sampai akhir bulan ini Pak, tapi Tatu masih kurang 500, aku bilang gitu. Terus bapak tuh cuma bilang, ya udah banyakin lagi sholawatnya. Terus kata ibu malah bilang, baca lagi al-fatihahnya, kata ibu gitu. Ya udah, akhirnya aku ubah mindset aku di 3 hari terakhir menuju akhir bulan. Ketika aku keingetan silver bond, aku bukan buka VO, tapi aku bacakan al-fatihah. Ketika aku ingetan silver bond, ya udah al-fatihah lagi, sholawat lagi, aku kencengin. Tahu nggak di tanggal berapa ya itu, pokoknya menjelang pergantian bulan, aku dapat chat dari memberku gini, aku baru enroll member nih, tolong di invite. Hah, berarti kan OGV aku naik ya. Dengan sendirinya OGV itu naik. Ketika aku cek handphone, aku tinggal berapa? Kurang 100 OGV. Bayangin, dalam 3 hari aku nggak buka VO, aku nggak buka virtual office-ku. Tapi yang aku lakukan adalah ketika aku keingetan silver bond, ketika aku keingetan komisi itu, yang aku lakukan adalah membacakan al-fatihah. Aku perbanyak lagi sholawat aku. Justru yang ada apa? OGV aku naik gitu, tanpa aku pusing, tanpa aku kepikiran, tanpa aku stres kayak gitu. Allah tuh kayak ngasih jalan dengan sendirinya gitu nih gitu kan. Terus aku bingung gimana ya, 100 PV lagi, nggak mungkin aku tombokin gitu kan. Akhirnya apa, aku melakukan pendekatan ke memberku. Aku japri gini, Assalamualaikum Mbak, aku jelasin lah detail gitu, kira-kira kamu ada butuh beli oil nggak, gini soalnya akun kamu pun udah pengen inaktif. Aku jelasin semuanya lah. Nah, alhamdulillah qadarullah, menjelang pergantian bulan aku dapetin 4.000 OGV lebih, dan alhamdulillah aku dapetin komisi itu. Nah jadi kayak sekarang aku berpikir, ketika kita memiliki urusan duniawi, tapi ketika kita gantungkan urusan itu kepada orang, kita akan stres sendiri, kita akan kayak pusing, kenapa ya nggak bisa gitu. Tapi ketika kita gantungkan itu kepada Allah, Allah akan kasih, Allah akan permudah itu semua. Percaya deh, karena aku udah ngalamin kayak gitu. Nah, insya Allah komisi yang aku dapatkan ini akan aku tabungkan buat orang tua aku, buat Nunu, adik aku. Mohon doanya semoga Allah selalu jaga hafalan adik aku Nunu, dan semoga Allah mudahkan dagang bapakku, dagang dagingnya. Buat teman-teman yang mau beli daging, silahkan ke toko Alzoya Store di Tokopedia atau Shopee. Atau kalau mau datang langsung boleh ke Pasar Senen ya. Dan kalau mau join Young Living, bisa join ke aku di Your Truly Oils di Instagram. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum.